efektif untuk melakukan literatur review. Oke. Jadi pertama, teman-teman ini kadang kita perlu untuk buka lagi ya, gagasan bahwa dunia itu masih terus berkembang. Jangan-jangan cara yang kita lakukan sekarang itu nggak efektif. Harus ada dan sudah ada cara baru. Nah, ini teman-teman harus evaluasi gitu. Misalnya pertama dari cara menemukan literatur itu gimana. Nah, kita coba ya. Kalau saya biasanya pakai database seperti lens.org, dimension.ai, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita cari. Misalnya saya mau mencari tentang deradikalisasi, terorisme, gitu. Kita bisa cari gitu tentang deradikalisasi terorisme. Atau sebenarnya kalau mau lebih komprehensif, lebih menyeluruh, jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang Indonesia nulis abstraknya juga pakai bahasa Inggris kan. Kamu ada 1000. Nah, kalau kita buka terrorism, deradicalization, di judul aja kita carinya fieldnya di judul. Ini kan sembarang ada di badan naskah dan lain. Kita cari di judul aja. Cari yang mengandung terorisme dan deradicalization. Nah, ini ada ini 72. Nah, kita tambahin nih. Ya. Or tapi apa? Deradikalisasi terorisme. Jadi bahasa Inggris kita pakai, bahasa Indonesia kita pakai, sama-sama di title di judul. Nah, ini kita cari search. Ya, 160 total nih. Oke. Nah, ini dari 160 nih listnya nih. Bisa dibuka nggak? Bisa. Klik aja nih di OI-nya. Kalau teman-teman mau buka. Oke. Cuma kadang-kadang ya sekali lagi kalau jurnal Indonesia sorry ya. Jurnal Indonesia contoh itu kadang linknya mati. Gitu. Cuma ini nih misalnya. Nah, ini bisa dibuka. Dokumennya bisa diakses. Tuh. Yang kayak gini-gini ini menarik. Nah, yang teman-teman perlu lakukan sebenarnya adalah ini kan daftar 160, punya dua pilihan, mau baca manual atau mau kita ekstrak, lalu kita minta bantuan AI untuk menganalisis, memetakan. Ada topik apa aja. Oke. Nah, ini kita bisa buka misalnya dokumen type-nya. Nah, kita filter nih. Ini kan jenis dokumen type kan jenis dokumen. Ada disertasi, chapter unknown. Nah, yang unknown yang tidak diketahui itu kita kasih tanda silang supaya nggak masuk ke dalam list. Ini kan listnya 160 nih. Nah, yang unknown dokumen kita tanda silang. Disertasi kadang bukan disertasi isinya skripsi. Jadi kita silang. Ya, yang ada ini aja. Conference proceeding boleh. Book chapter boleh, jurnal artikel boleh. Nah, ini yang kita ambil nih. Yang tidak diketahui dan disertasi kita exclude. Nah, kita refine. Total ada berapa? 117. Di-exclude ya. Jadi intinya adalah yang judulnya ada terorisme, deradicalization pakai bahasa Inggris atau deradikalisasi dan terorisme. Ya, atau. Nah, ini setelah kekumpul angkanya udah ketahuan kan. Ini kita ekstrak, kita ekspor jadi tabel CSV. Lens deradicalization strip terrorism. Nah, penamaannya ya pakai strip nggak boleh ada itu segala macam. Oke, kita ekspor. Nah, setelah kita ekspor, ya, ini udah dari dalam bentuk tabel, tapi format CSV itu. Oke, Lens ID judulnya apa? Ini kalau dibuka ya ada judulnya panjang, gitu loh.
publikasi tahunnya berapa, apa, ini listnya udah ada semua udah di sini. Linknya ada kalau kalian mau buka, mau ambil dokumennya, mau pelajari lebih lanjut, ada nih external linknya. Source resminya, ada link di OI-nya, source dari link jurnalnya, apa segala macam ada. Ini tinggal di copy paste aja kan. Tinggal klik copy, misalnya, terus balik ke sini, buka. Nah ini kebuka. Tuh ke download langsung malah. Contoh nih. Tuh, kayak gini jurnalnya. Ya, efektif kan? Semua ketarik gitu loh. Nggak satu-satu. Semua ketarik. Jadi list, jadi daftar. Nah, dua pilihan, mau baca manual atau dengan bantuan AI. Dengan bantuan AI, ini udah ada, ingat-ingat disimpan di mana. Nah, kita buka AI. Misalnya apa? ChatGPT. Ya, ChatGPT. Nah, ini bisa kita minta, misalnya petakan. Nah, kita upload dulu ininya tadi, filenya. Kita ekspor. Petakan topik-topik kajian yang berhubungan dengan deradikalisasi terorisme. Pemetaan harus dilakukan berdasarkan daftar apa nih? Daftar publikasi yang diunggah. Terus kita kasih larangan. Dilarang menggunakan sumber selain dari yang diunggah dari daftar publikasian. Kita larang tuh, nggak boleh dia ngarang. Kalau kita nggak kita larang, ini dia ngarangnya ngarang bebas, bener-bener dia seolah-olah aja artikelnya, padahal nggak ada referensinya. Oke. Nah, setiap topik kajian harus dibuatkan daftar publikasinya dengan format citasi apa, gitu kan? Udah. Nah, nanti dia ini tuh running. Kayaknya nggak bisa nih. Kok tuh Python sih dia? Nah, ini nggak bisa nih kadang dia dengan Python. Nggak tahu kenapa ya nggak bisa ya. Ini kalau nggak pakai game ini error nih. Kemarin bisa. Coba petakan ya, promnya sama. Situ kita coba lagi. Ini aneh nih. Harusnya tidak dengan Python. Kita minta thinking deh, think. Oke, sip. Nah, dia berpikir nih. ChatGPT. Nah, dia analisis. Ini klik thinking, nanti dia bisa analisis lebih mendalam, tapi hanya fokus ke sini, nggak boleh pokoknya dilarang nih, kita harus larang ini AI mencari sumber di luar dari yang kita kasih. Nah, ini nggak bisa nih, lagi error. Nggak bisa ya. Nah, kita lihat. Ini bisa kita lakukan juga di Gemini. Kita lihat ya, Gemini. Ini kita copy sama petakan. Sama juga kita upload filenya. Ini kita pakai mode thinking. Ini oke banget thinking sih. Pokoknya pakai mode thinking deh, mode berpikir yang agak sedikit lebih mendalam. Memang lebih lama prosesnya, tapi hasilnya dia lebih komprehensif.
gitu loh. Lebih relevan, lebih masuk akal. Lihat ya antara dua ini. Nanti dia akan keluar tuh. Mana yang keluar nih? Biasanya ada error sih di GPT, baik GPT dan Gemini juga bisa ada error sih dua-duanya. Nah ini cuma kita perlu lihat aja nanti hasilnya. Prosesnya, ini proses berpikir bisa kita buka tuh. Ini juga proses berpikir bisa kita buka. Bagaimana cara dia berpikir, langkah-langkahnya apa aja. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, sudah evaluating. Sudah mulai berpikirnya. Ini juga. Nah, lihat. Nah, ini udah selesai nih Gemini. Udah selesai duluan. GPT belum rampung. Nah, ini lagi nulis tuh. Completing the final draft. Ini udah keluar ini. Misalnya tentang topik hukum kebijakan pemerintahan. Terus topik apa lagi nih? Nanti keluar lagi terus. Ini masih proses nih. Completing final draft. Ini juga lagi complete. Nah ini. Ini udah mulai keluar. Nah ini. Topik 1. Nah beda nih kan. Tapi kurang lebih prosesnya sama. Tapi sudut pandangnya bisa beda. Tuh. Pembinaan masyarakat, pendekatan komunitas pesantren, dan segala macam. Hukum, polisi, undang-undang. Nah ini ada nih. Jadi topiknya udah keluar semua. Nah setelah topiknya keluar semua, kalian punya dua opsi. Mau analisis keseluruhan atau fokus ke sini. Tapi kalau saran saya keseluruhannya aja. Kenapa? Karena kita sudah filter tadi berdasarkan apa kata kunci kan, terorisme dan deradicalization. Nah, kita udah tentang terorisme dan radikalisasi terorisme. Nah ini kerucut sini. Tinggal dipetain aja ada 5 gitu. Ada 5. Kalau berdasarkan ini ada 6 topik. Kalau kita ngelihat ini ada beberapa topik misalnya nanti. Ini masih belum selesai. Panjang nih kayaknya. Nih topik 3. Ini lengkap, ini lebih panjang. Kalau yang apa namanya Gemini, nah ini lebih ringkes nulisnya. Nah setelah ini teman-teman bisa tindak lanjuti misalnya tulis narasi apa untuk menginformasikan lebih lanjut. Kajian deradikalisasi terorisme dalam langsung aja topik 1. Nah, nanti teman-teman semua topik bisa digituin juga untuk supaya dia kaji mendalam relevansinya apa. Kalau mau lebih oke, teman-teman buka dulu ini, semua di download, dokumen-dokumennya download nih, ya. Ini dibuka-bukain, open link semua, di downloadin tuh publikasinya. Ini kan gini keluar nih, downloadin PDF, lalu upload PDF-nya, minta dianalisis di topik ini. Jadi semua ini download dulu PDF-nya, lalu dianalisis. Itu lebih oke. Nah, keluar nanti insight-nya. Ini juga insight juga kan. Tuh. Jadi artinya apa? Ini untuk mempercepat kita. Gak perlu baca semuanya, tapi kita perlu baca ringkasannya dari sini. Ini apa sih benang merahnya di satu topik ini dari sekian literatur. Gitu loh. Oke ya, punya dua opsi, tetap minta AI hanya menganalisis ini. Ini berarti isinya yang paling banter itu cuma judul dan abstrak. Nggak panjang. Hanya judul dan abstraknya saja yang dianalisis. Atau teman-teman download dulu ini. Ini kan udah ada listnya. Nah, teman-teman download dulu. Sama kayak ini juga bisa. Udah ada listnya, teman-teman download dulu. Ya. Nah, ini kita coba ya dengan hal yang sama ya. Masih dalam konteks
masih dengan mekanisme prompt-nya analisis ke daftar judul, daftar publikasi yang ada judul dan abstrak. Berarti kan batasannya cuma di sana. Nah, ini kita lihat. Dalam topik 1. Ini topik 1 beda ya, dia pemetaannya. Oh, ini belum selesai. Masih berproses, dia agak panjang. Nah, ini bisa nanti lebih lanjut. Nah, ini dia masih berpikir, masih panjang. Tuh, dari ini begitu selesai kita bisa eksekusi juga prompt-nya sama. Teman-teman tetap punya dua pilihan, ekstrak dulu download dulu ini literaturnya, lalu dianalisis, baru kemudian diupload PDF-nya nih, publikasi artikel-artikelnya diupload, lalu dianalisis secara mendalam. Topik 1 itu apa sih, kajiannya apa, terkait apa, benang merahnya seperti apa. Itu untuk membantu penulisan. Tapi intinya adalah dari sini prosesnya, teman-teman udah punya list, udah bisa mempertanggungjawabkan dari mana artikel itu berasal dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Sekarang gini, kalau teman-teman mau kajian literatur dari artikel yang apa aja, ini bukan persoalan jumlah ya, tapi persoalan bagaimana teman-teman menentukannya, argumentasinya apa. Misalnya saya bilang di catatan metode, di bagian metode saya ketik ini saya ambil dari lens, jumlahnya 117. 117 ini dapat dari mana? Itu yang jadi pertanyaan kan. Bagaimana saya bisa mendapatkan 117 ini? Saya jelasin, saya menggunakan database lens.org untuk memasukkan kata kunci pencarian terrorism deradicalization or deradicalized terorisme, atau pakai ini dengan query text, dengan query. Nah, ini di copy paste dengan query pencarian ini title terrorism deradicalization or title. Nah, gitu. Jadi query-nya di copy paste, di copy paste untuk diberitahu perintah query-nya, struktur query-nya seperti ini untuk pencarian, query pencariannya. Ya itu udah ilmiah. Artinya ketemunya angka segini itu dari mana udah ketahuan. Lalu saya exclude jenis publikasi yang unknown dan disertasi hanya menyisakan jurnal artikel jumlahnya 99, book chapter jumlahnya 15, conference proceeding, artikel proceeding konferensi jumlahnya 3. Lalu saya analisis. Gitu kan? Enak kan? Ini bukan persoalan berapa jumlah minimal, bukan. Minimal berapa aja, yang penting bagaimana cara angkanya ini didapat. Apa argumentasinya? Misalnya, kenapa saya harus buang unknown dan disertasi? Karena itu tidak diketahui. Gitu loh. Tidak diketahui jenis dokumennya, dan disertasi kadang bias. Itu skripsi yang hanya menjadi syarat kelulusan, bukan untuk konsumsi publik. Nah, ini yang harus kita exclude. Saya punya argumentasi itu untuk exclude. Nah, teman-teman boleh juga melakukan mekanisme exclude sehingga jumlahnya mengerucut lebih kecil, boleh, tapi harus dijelasin kenapa. Saya nggak akan membatasi minimal berapa, maksimal berapa, itu serah teman-teman. Tapi nggak boleh diskriminatif. Harus ada argumentasinya kenapa di-exclude. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, saya stop ya recordingnya ya. Nanti saya